Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azaria Fania Salsabila, NIM 2019-210-222. Di sini saya dari kelompok 4. Kelompok kami yaitu akan mempresentasikan tentang analisis dan penyusunan anggaran variabel. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Azaria Fania Salsabila, NIM 2019-210-222. Yang kedua ada Almirah Adinena Latantri, NIM 2019-210-227. Yang ketiga yaitu ada Sarah Masita dengan NIM 2019-210-243. Dan yang keempat yaitu ada M. Ainur Rafiq dengan NIM 2019-210-249. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran variabel. Yaitu anggaran variabel merupakan suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana tiap biaya akan berubah sehubungan dengan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Konsep anggaran variabel ini merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengawasan biaya karena di sini ditunjukkan dengan tegas beban biaya yang seharusnya dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan. Dengan kata lain, anggaran variabel dapat digunakan untuk pedoman perencanaan dan pengawasan pada berbagai tingkat kegiatan. Anggaran variabel juga dapat dipakai sebagai alat melakukan pembandingan yang betul antara anggaran dan kenyataan. Dengan terlebih dahulu menyesuaikan anggaran itu dengan tingkat kegiatan yang betul-betul dicapai oleh perusahaan atau bagian yang bersangkutan. Anggaran variabel ini didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Dalam perhitungan di dalam anggaran yang ada dalam sebuah perusahaan sering didasarkan pada tingkat kapasitas tertentu. Karena itu, manajemen perusahaan sebaiknya telah mempunyai persiapan yang cukup untuk menghadapi terjadian perubahan-perubahan tersebut. Dari semua pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan, anggaran variabel itu sendiri adalah sebuah anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kapasitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Semakin banyak produk atau output yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar pula anggaran atau biaya variabel itu dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kegunaan. Kegunaan yaitu yang pertama ada mempermudah penyusunan anggaran biaya departemental untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Yang kedua, menetapkan tujuan biaya bagi manajer pusat pertanggungjawaban selama periode profit plan. Yang ketiga yaitu ada menetapkan anggaran yang disesuaikan untuk tujuan perbandingan dengan biaya sesungguhnya dalam laporan pelaksanaan bulanan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hal yang penting dalam rangka penyusunan budget variabel. Yang pertama ada jenis biaya dihubungkan dengan tingkat output maupun tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua ada pemilihan satuan dasar kegiatan atau activity base yang tepat, yang menunjukkan tingkat output atau kegiatan secara jelas. Yang ketiga ada metode dalam menganalisa masing-masing dalam elemen biaya untuk menentukan dengan betul berapa unsur tetap dan berapa unsur variabelnya. Yang keempat yaitu ada penggunaan dan penerapan konsep anggaran variabel. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada manfaat anggaran variabel. Manfaat anggaran variabel yaitu yang pertama ada memudahkan penyusunan anggaran biaya untuk seluruh bagian di perusahaan. Yang kedua, memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Yang ketiga yaitu ada sebagai alat yang dapat dipakai dalam penyusunan performance report. Selanjutnya ada anggaran variabel dapat diterapkan apabila yang pertama kegiatan bagian yang ada bersifat pengulangan repetitif. Yang kedua, terdapat macam-macam biaya yang bersifat heterogen. Yang ketiga, tingkat kegiatan atau output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan satuan tertentu. Yang selanjutnya ada pendekatan penyusunan anggaran variabel. Yang pertama ada pendekatan dengan formula, yang kedua ada pendekatan tabel, yang ketiga ada pendekatan grafis. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Almirah Adin Latantri dengan NIM 2019-210227.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang metode-metode dalam perhitungan variabilitas biaya, yang dimana metode-metode dalam perhitungan variabilitas biaya ini terdapat 3. Yang pertama ada metode perkiraan langsung, yang kedua ada metode titik-titik tertinggi dan terendah, dan yang terakhir ada metode korelasi. Nah, yang pertama di sini ada metode berdasarkan perkiraan langsung. Nah, berdasarkan perkiraan langsung ini metode ini pada dasarnya hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu saja, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Nah, dalam dunia praktis memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan yang matematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Nah, karena itu metode ini dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Dan yang kedua yaitu dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Nah, yaitu kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode titik-titik tertinggi dan terendah. Nah, metode ini cenderung lebih bersifat kuantitatif daripada metode yang pertama tadi. Nah, yang berdasarkan pada perhitungan tingkat pada 2 macam tingkat kegiatan tertentu. Nah, untuk asumsi garis lurus dipergunakan dalam perhitungan ini. Komponen biaya tetap dan variabel dihitung dengan melakukan interpolasi kedua tingkat biaya dengan dasar asumsi tersebut. Dan yang terakhir ada metode korelasi, yang dimana metode korelasi ini sebagai kebalikan dari metode titik terendah dan tertinggi. Metode korelasi lebih menitik beratkan data historis. Metode ini dipakai dengan melihat hubungan antara biaya dengan tingkat kegiatan di masa lampau, dengan melihat bagaimana biaya berubah-ubah mengikuti naik turunnya tingkat kegiatan. Nah, dapatlah diperkirakan pola hubungan antara keduanya di masa mendatang. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya melanjutkan presentasi saya yaitu mengenai manfaat anggaran variabel. Nah, secara umum seperti halnya anggaran-anggaran yang telah dibahas pada sebelumnya, manfaat penyusunan anggaran variabel adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap biaya-biaya yang terjadi, terutama di bagian produksi yang merupakan tempat terjadinya beraneka ragam biaya. Nah, manfaat umum tersebut tentunya dapat diperinci menjadi beberapa butir yang lebih tajam, yaitu yang pertama, memudahkan penyusunan anggaran biaya untuk seluruh bagian di perusahaan. Dan yang kedua yaitu memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat yang dapat dipakai dalam penyusunan performance report. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan mengenai anggaran variabel dapat diterapkan apabila yang pertama, kegiatan bagian yang ada bersifat pengulangan atau repetitif. Nah, yang artinya untuk jangka waktu yang relatif panjang, kegiatan bagian tersebut tidak berubah ditinjau dari jenis output yang dihasilkan. Pada umumnya, bagian produksi tidak merubah jenis barang yang dihasilkan, mesin-mesin yang digunakan maupun metode produksi yang dipakai setiap tahun. Dan yang kedua yaitu terdapat macam-macam biaya yang bersifat heterogen, yang dimana pada bagian produksi yang sederhana sekalipun paling tidak terdapat biaya-biaya untuk bahan mentah langsung dan tidak langsung, tenaga kerja langsung dan tidak langsung, gaji mandor dan karyawan yang bekerja di bagian tersebut, biaya bahan baku, pembantu, listrik, air, dan lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga yaitu tingkat kegiatan atau output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan satuan tertentu, yang dimana dalam hal ini bagian produksi dapat dengan jelas diukur tingkat kegiatannya, baik dengan satuan output jam mesin langsung maupun jam buruh langsung. Nah, penyusunan anggaran variabel ini dilakukan pada tahap awal perencanaan, karena anggaran variabel tidak dikaitkan dengan tingkat output atau tingkat kegiatan tertentu.
maka ia dapat dipakai untuk mempersiapkan penyusunan anggaran. Biaya yang merupakan dasar perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penyusunan anggaran variabel. Nah, untuk secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan utama penyusunan anggaran variabel adalah untuk pengawasan biaya-biaya pada bagian tertentu di dalam perusahaan. Ada 3 bentuk anggaran variabel yang dapat digunakan. Yang pertama ada bentuk formula, yang kedua ada bentuk tabel, dan yang ketiga ada bentuk grafik. Yang pertama yaitu bentuk formula, di mana budget variabel yang disusun dalam bentuk ini memberikan gambaran yang jelas unsur tetap atau biaya tetap per bulan dan unsur variabel atau biaya variabel per output yang dikandung oleh setiap pos biaya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada bentuk tabel. Pada anggaran variabel yang ditampilkan dalam bentuk ini, itu dapat dilihat berapa besar biaya atau total pada masing-masing pos pada berbagai tingkat output. Nah, perlu diperhatikan bahwa unsur tetap dan variabel setiap pos biaya sudah ditonjolkan, karena perhatian kita hanya ditujukan pada biaya total. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada bentuk grafik, yang dimana anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik ini itu dipakai sebagai pelengkap kedua bentuk sebelumnya. Nah, untuk secara jelas dapat digambarkan hubungan antara output dengan biaya yang terjadi pada bagian tingkat output. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Masita dengan NIM 2019-210243. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni contoh praktik dari analisa dan penyusunan anggaran variabel. Langsung saja kita ke contoh soalnya. CV Kumbakarya ini tuh merencanakan untuk menyusun anggaran variabel untuk salah satu bagian produksi utama yang dimilikinya. Bagian ini merupakan bagian yang besar dan di dalamnya bekerja sejumlah mesin-mesin utama. Karena itu kegiatan bagian ini bisa dinyatakan dalam satuan jam mesin langsung DMH. Karena beraneka ragamnya jenis biaya yang timbul di setengah bagian ini, berbagai cara itu bisa dipakai dalam memisahkan unsur-unsur biaya tetap dan variabel. Hasil usaha pemisahan unsur-unsur biaya tersebut bisa tampak pada data berikut ini. Diketahui gaji supervisor tahun lalu itu sebesar Rp23.998.400. Tahun ini direncanakan untuk menaikkan jumlah tersebut sebesar 10%. Dengan analisa statistik terhadap data bulanan selama 9 bulan terakhir, bisa diperoleh sebagai berikut. Jadi penyusutan Y sama dengan 960.000 ditambah dengan 0x. Kemudian untuk bahan mentahnya tak langsung ya, ini Y sama dengan 50.000 plus 8x. Kemudian pembangkit tenaganya Y sama dengan 0 plus 2x. Untuk selanjutnya, manajemen CV Kumbakarya itu bisa memperkirakan bahwa biaya bahan mentah tak langsung akan menurun sebesar 10% dan menaikkan biaya pembangkit tenaganya itu 5%. Nah, untuk pajak kekayaan yang harus dibayarkan oleh CV Kumbakarya ini di tahun lalu itu sebesar Rp106.700. Dan untuk tahun berikutnya diperkirakan akan ada kenaikan sebesar 12,5%. Nah, untuk biaya untuk bahan pembantu diperkirakan akan berjumlah Rp200.000 untuk per bulannya pada tingkat kegiatan 100.000 DMH. Menurut perhitungan manajemen dan industrial engineers yang bekerja pada CV Kumbakarya ini, 60% dari biaya ini tuh bersifat variabel dan selebihnya itu bisa bersifat tetap. Kemudian untuk yang dibayarkan kepada tenaga kerja tak langsung di bagian ini tuh diperkirakan sebesar Rp4.200.000 pada tingkat kegiatan 100.000 DMH dan Rp3.600.000 pada tingkat 80.000 DMH.
Kemudian biaya pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan produksi itu diperhitungkan sebesar 2 juta rupiah pada tingkat kegiatan maksimum, kemudian 1.700.000 rupiah pada tingkat kegiatan minimum. Hasil perhitungan dengan analisa least square berdasarkan data bulanan menunjukkan bahwa biaya lain-lain terdiri dari unsur biaya tetap sebesar Rp150.000, kemudian untuk biaya variabel ini tuh sebesar Rp0,5 per DMH. Nah, diperkirakan bahwa kenaikan harga-harga umum sebesar 8% akan mempengaruhi biaya ini. Tetapi manajemen itu berpendapat bahwa unsur variabel saat ini terlalu tinggi 10%. Jadi apabila relevan range antara 80.000 sampai 100.000 DMH, maka anggaran variabel yang berlaku bagi bagian produksi CV Kumbakarya itu dapat segera disusun. Sebelum anggaran variabel itu dapat disusun, diperlukan perhitungan-perhitungan seperti yang akan kita bahas kali ini. Jadi yang pertama adalah gaji supervisor. Nah, gaji supervisor ini tuh kita akan menghitung per tahun dan juga per bulannya. Nah, untuk per tahunnya itu 110% dikalikan dengan Rp29.998.400. Nah, itu dari mana? Dari soal ya teman-teman. Jadi ini tuh sudah diketahui di soalnya. Nah, hasilnya adalah Rp26.398.240. Nah, untuk per bulannya itu tinggal dibagi dengan 12 saja. Jadi hasilnya per tahun tadi itu dibagi dengan 12. Nah, 12 itu dari mana? Jadi 1 tahun kan itu ada 12 bulan ya teman-teman. Jadi 12 ini tuh dari 12 bulan itu. Hasilnya adalah Rp2.199.853. Kemudian untuk penyusutannya itu Rp960.000 per bulan, dan juga tetap seperti tahun sebelumnya. Jadi Rp960.000 itu dari mana? Dari soal ya, ini tuh dari persamaan di bagian penyusutan gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah bahan mentah tak langsung. Bahan mentah tak langsung pada berbagai tingkat kegiatan itu dapat dihitung masing-masing DMH-nya. Jadi kita itu menghitung mulai dari 80.000 DMH sampai 100.000 DMH. Caranya adalah untuk yang 80.000 DMH ini 90% dikalikan dengan 50.000 ditambah 90% dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 80.000 DMH. Nah, 50.000 dan 8 ini tuh dari mana sih teman-teman? Dari persamaan bahan mentah tak langsung yang ada di soal. Jadi di soal itu diketahui persamaannya Y sama dengan 50.000 ditambah dengan 8X gitu. Jadi 50.000 dan 8 ini tuh ada di soal gitu. Nah, hasilnya adalah Rp621.000 untuk yang 80.000 DMH. Nah, bagaimana sih untuk yang 90.000 dan 100.000 DMH? Caranya adalah sama ya teman-teman. Dan persamaannya juga yang dipakai yaitu Y sama dengan 50.000 plus 8X. Kenapa sama? Karena ini masih masuk di dalam perhitungan bahan mentah tak langsung gitu teman-teman. Nah, jadi untuk yang hasilnya bahan mentah tak langsung 90.000 DMH ini hasilnya adalah 693.000, dan untuk yang 100.000 DMH hasilnya adalah Rp765.000 gitu. Selanjutnya adalah kita menghitung biaya untuk tenaga pembangkit pada berbagai tingkat kegiatan dapat dihitung
masing-masing DMH-nya seperti tadi ya teman-teman. Jadi 80.000 DMH, 90.000 DMH, 100.000 DMH itu masing-masingnya dihitung sendiri-sendiri gitu. Nah, ini tuh contohnya untuk 80.000 DMH, perhitungannya adalah 105% dikalikan Rp2 dikalikan 80.000 DMH, hasilnya adalah 168.000. Nah, 105% dan Rp2 ini tuh dari mana sih? Jadi Rp2 ini tuh dari persamaan yang pembangkit kerja. Jadi di soal ada yang Y sama dengan 0 plus 2X. Nah, untuk yang 105% itu dari diketahuinya. Jadi untuk selanjutnya manajemen CV Kumbakarya ini tuh memperkirakan bahwa biaya bahan mentah tak langsung akan menurun sebesar 10% dan menaikkan biaya pembangkit tenaga sebesar 5% gitu. Jadi dikalikan 105% gitu teman-teman. Nah, untuk yang 90.000 DMH hasilnya adalah 189.000 dan untuk 100.000 DMH hasilnya 210.000. Selanjutnya adalah pajak kekayaan. Nah, pajak kekayaan ini juga dihitung per tahun dan juga per bulannya gitu teman-teman. Jadi untuk per tahunnya diketahui di soal bahwa tahun berikutnya diperkirakan akan ada kenaikan sebesar 12,5%. Jadi 112,5% dikalikan dengan pajak kekayaan yang harus dibayar oleh CV Kumbakarya pada tahun lalu. Jadi itu tuh sebesar 106.700. Nah, hasilnya adalah 120.037,50 rupiah. Nah, untuk per bulannya hasilnya yang tadi tinggal dibagi dengan 12. 12 itu dari mana? Dari 12 bulan. Jadi 1 tahun kan ada 12 bulan gitu ya. Hasilnya adalah 10.003 rupiah. Nah, selanjutnya adalah biaya untuk bahan pembantu. Nah, biaya untuk bahan pembantu ini kita hitung unsur tetap dan juga unsur variabelnya, dan juga nanti kita hitung masing-masing DMH-nya gitu teman-teman. Jadi diketahui bahwa untuk biaya pembantu ini diperkirakan akan berjumlah Rp200.000 per bulan pada tingkat kegiatan 100.000 DMH. Jadi pada 100.000 DMH itu sama dengan Rp200.000. Kemudian untuk unsur tetapnya itu 40% dikalikan 200.000. Nah, 40% itu dari mana? 40% itu dari ini teman-teman, dari soal. Jadi soalnya itu adalah menurut perhitungan manajemen dan industrial engineers yang bekerja pada CV Sumbakarya, 60% dari biaya ini bersifat variabel dan selebihnya bersifat tetap. Jadi sisanya 60% dari 100% itu kan berarti 40% ya teman-teman. Jadi dikalikan 40%. Nah, untuk yang unsur variabelnya itu dikalikan 60% gitu. Nah, untuk yang unsur tetapnya hasilnya adalah 80.000 dan untuk unsur variabelnya hasilnya 120.000. Nah, pada berbagai tingkat kegiatan biaya untuk bahan pembantu itu pada 80.000 DMH itu tuh dihitung teman-teman. Jadi tadi kan sudah ada tuh hasilnya unsur tetap 80.000, tinggal dimasukin aja 80.000 ditambah dengan dalam kurung 80.000 lagi. 80.000 itu DMH-nya dibagi dengan 100.000. Nah, 100.000 itu apa? 100.000 itu juga DMH. Jadi kan diketahui tadi ada 100.000 gitu ya.
kemudian dikalikan dengan 120.000. Nah, 120.000 itu dari mana? Dari hasilnya unsur variabel yang telah kita hitung tadi gitu. Nah, untuk yang 80.000 DMH ini tuh hasilnya 176.000 rupiah. Nah, kalau untuk yang 90.000 DMH dan 100.000 DMH itu cara menghitungnya sama teman-teman, tinggal perbedaannya itu DMH-nya aja gitu. Nah, untuk yang perhitungan 100.000 DMH itu kenapa kok cuman 80.000 ditambah dengan 120.000 saja? Nah, itu sebenarnya caranya itu sama teman-teman seperti yang 80.000 DMH. Cuman kan 100.000 dibagi dengan 100.000 itu kan 1 ya. Jadi 1 dikali 120.000 kan ya 120.000 gitu. Jadi langsung aja gitu ditambahkan dengan 80.000 gitu teman-teman. Jadi untuk hasilnya yang 90.000 DMH itu adalah 188.000 dan untuk hasilnya dari 100.000 DMH adalah 200.000 rupiah gitu. Kemudian kita akan membahas tentang upah tenaga kerja tak langsung atau upah TKL ya. Jadi pada 100.000 DMH itu sama dengan 4.200.000. Nah, untuk 80.000 DMH itu sama dengan 3.600.000 rupiah. Nah, itu dari mana teman-teman? Balik lagi ya, itu dari soal yang sudah diketahui. Nah, kenapa sih kok cuman 100.000 DMH dan 80.000 DMH saja gitu? Karena memang di soal itu yang disuruh menghitung itu hanya yang 100.000 DMH dan 80.000 DMH saja gitu. Nah, itu tuh dicari selisihnya masing-masing. Nah, untuk 100.000 DMH dan 80.000 DMH berarti selisihnya ada 20.000 DMH. Dan kalau untuk 4.200.000 dan juga 3.600.000 berarti selisihnya adalah 600.000. Kemudian kita akan membahas tentang unsur variabel. Nah, untuk unsur variabel ini tuh hasilnya dari selisih yang tadi tinggal dibagikan aja teman-teman. Jadi 600.000 dibagi 20.000. Hasilnya adalah 30 rupiah per DMH gitu. Nah, karena sudah menghitung unsur variabel berarti tinggal menghitung unsur tetapnya saja. Nah, caranya menghitung unsur tetap adalah jadi pada 100.000 DMH itu diketahui biaya totalnya. Nah, biaya totalnya itu 4.200.000 itu sudah diketahui di soal. Dan untuk unsur variabelnya itu tinggal dikalikan saja teman-teman. Jadi 30 rupiah itu dikalikan dengan 100.000. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, untuk unsur tetapnya yakni 1.200.000 itu dari pengurangan antara 4.200.000 dan 3 juta gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan produksi. Jadi di sini itu kita menghitung tingkat kegiatan maks dan minimalnya gitu, maksimal dan minimalnya. Jadi kita disuruh menghitung yang tingkat kegiatan maksimumnya itu 100.000 DMH dan minimumnya itu 80.000 DMH. Nah, untuk yang 100.000 DMH itu sama dengan 2 juta. Jadi untuk yang 100.000 DMH ini 2 juta dan untuk yang 80.000 DMH ini 1.700.000. Balik lagi teman-teman, ini sudah diketahui di soal gitu. Kemudian dicari masing-masing selisihnya. Nah, untuk cara menghitung unsur variabel dan unsur tetap di biaya pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan
produksi ini tuh sama seperti yang sudah saya jelaskan di upah tenaga kerja tak langsung gitu teman-teman. Jadi langsung saja selisihnya itu 20.000 DMH dan Rp300.000. Kemudian untuk hasilnya unsur variabelnya itu Rp15 per DMH, dan untuk unsur tetapnya itu Rp500.000 gitu teman-teman. Nah kemudian kita beralih ke biaya yang lain-lain gitu ya. Nah untuk biaya yang lain-lain kita hitung masing-masing DMH-nya. Jadi 80.000 DMH, 90.000 DMH, dan 100.000 DMH gitu teman-teman. Jadi contoh nih untuk yang 80.000 DMH. Untuk yang 80.000 DMH ini 108% dikalikan dengan 150.000 ditambahkan dengan 108% dikalikan dengan 110% dikalikan dengan 0,5 dikalikan dengan 80.000. Nah jadi saya jelaskan 108% ini tuh dari mana? Dari soal ya teman-teman. Jadi di soal di bagian biaya lain-lain ini tuh diketahui ya, diperkirakan bahwa kenaikan harga-harga umum sebesar 8% akan mempengaruhi biaya ini gitu. Jadi berarti 108% itu dimasukkan gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 150.000. Nah 150.000 ini sudah diketahui di soal, yakni di unsur biaya tetap sebesar 150.000 ini gitu ya, di biaya lain-lain. Kemudian yang 110% itu di soal juga. Jadi di soal dijelaskan bahwa tetapi manajemen berpendapat bahwa unsur variabel saat ini terlalu tinggi 10%. Jadi yang 10% itu dimasukkan ke dalam rumus, jadi 110% gitu teman-teman. Kemudian dikalikan 0,5. Nah 0,5 ini tuh 0,5 rupiah per DMH itu teman-teman, dari unsur biaya variabel di biaya lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hasil yang 80.000 DMH adalah Rp209.520 dan untuk 90.000 DMH adalah Rp215.460 dan yang 100.000 DMH itu hasilnya adalah Rp221.400. Nah jadi untuk yang biaya lain-lainnya itu rumusnya sama seperti yang 80.000 DMH di biaya lain-lain yang sudah saya jelaskan barusan. Seperti itu saja penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Emena Rafiq dengan NIM 2019-210249. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai anggaran variabel. Untuk selanjutnya yakni ada bentuk-bentuk anggaran variabel. Tujuan utama penyusunan anggaran variabel adalah untuk pengawasan biaya-biaya pada bagian tertentu di dalam perusahaan. Untuk keperluan tersebut, anggaran variabel dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya yakni bentuk formula, bentuk tabel, dan juga bentuk grafik. Untuk yang pertama yakni ada bentuk formula. Bentuk formula sendiri yakni budget variabel yang disusun dalam bentuk ini itu memberikan gambaran yang jelas mengenai unsur tetap atau biaya tetap per bulan dan unsur variabel atau biaya variabel per output yang dikandung oleh setiap pos biaya. Seperti berikut, yakni ada CV Kumbaraya, anggaran variabel dari PT Jumba Karya yang
sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Di sini sudah tertera tabelnya ya di PPT-nya. Itu untuk gaji yang pertama ada gaji supervisornya. Biaya tetap per bulannya itu 2,199853, dan untuk biaya variabel per DMH-nya karena di soal tidak dijelaskan jadi DMH-nya 0. Kemudian penyusutannya itu 960.000, dan untuk biaya variabel per DMH-nya 0. Kenapa? Karena di soal itu tertera penyusutannya itu 0 untuk DMH-nya. Nah, untuk bahan mentah tak langsung itu biaya tetap per bulannya itu 45.000, dan biaya variabel per DMH-nya itu 7,20. Itu diperoleh dari soal juga yang persamaan Y sama dengan 50.000 ditambah 8X yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian ada pembangkit tenaga, itu biaya tetap per bulannya itu 0, dan biaya variabel DMH-nya itu 2,10. Itu kenapa 0? Karena itu di soal sama seperti tadi, seperti persamaan. Itu di soalnya itu untuk pembangkit tenaga itu Y sama dengan 0 plus 2X. Nah, itu ya. Untuk DMH-nya 2,10 itu dari mana? Itu sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk pajak kekayaan itu 10.003, untuk DMH-nya itu 0. Kemudian bahan pembantunya itu 80.000, dan biaya per DMH-nya itu 1,20. Kemudian tenaga kerja tak langsungnya itu 1.200.000. Nah, untuk DMH-nya itu 30. Kemudian pemeliharaannya itu 500, dan untuk biaya variabel per DMH-nya itu 15, dan untuk lain-lainnya biaya tetapnya 162, dan untuk biaya variabel per DMH-nya itu 0,594. Untuk 0,94-nya itu diperoleh dari dari 108% dikali 110% dikali 0,5 dikali dengan 100.000. Itu sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh rekan saya. Jadi ketemulah jumlahnya untuk biaya tetap per bulannya itu 5.156.856. Kemudian untuk biaya variabel per DMH-nya ketemu 56.094. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada bentuk yang kedua, yaitu bentuk tabel. Nah, untuk bentuk tabel sendiri itu adalah pada anggaran variabel yang ditampilkan dalam bentuk ini itu dapat dilihat berapa besarnya biaya total pada masing-masing pos. Pada berbagai tingkat output perlu dicatat dalam bentuk tabel ini ya, bahwa unsur tetap dan variabel setiap pos biaya sudah tidak ditonjolkan, karena perhatian kali ini itu dituju pada biaya total. Seperti contoh untuk CV Kumbaraya yang ada di PPT ini, itu relevan range-nya itu dari 80.000 sampai dengan 100.000 DMH. Untuk ini tinggal angkanya itu tinggal memasukkan saja ya dari perhitungan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadilah ketemunya itu untuk range relevan range-nya yang 80.000 itu ketemulah jumlahnya 9.644.376. Kemudian untuk yang 90.000 itu ketemu 10.205.316, dan untuk 100.000 itu ketemunya 10.766.256. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bentuk dari grafik. Sebelumnya untuk bentuk grafik sendiri itu adalah anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik ya. Itu dipakai sebagai pelengkap
kedua bentuk sebelumnya secara jelas dapat digambarkan dengan hubungan antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Kemudian ini di PPT itu sudah tertera ya, untuk sumbu X nya itu diisi untuk kolom DMH, dan untuk sumbu Y nya itu diisi dengan kolom biaya. Untuk mengetahui bentuk grafik ini itu datanya diambil dari bentuk bentuk tabel yang ada di data bentuk tabel. Itu di PPT di bentuk grafik itu untuk titik yang pertama diperoleh 80.900.644. Jadi titiknya ada di sebelah situ ya. Kemudian titik yang kedua di 90.000 DMH itu diperoleh 10,205, 10.205. Kemudian untuk yang titik ketiga itu ada di 100 DMH, 100.000 DMH. Untuk sumbu Y nya itu 10.766. Jadi diperoleh grafik yang seperti itu yang sudah tertera di PPT ini ya. Baik, demikian ketiga bentuk anggaran variabel yang pada dasarnya itu saling melengkapi satu sama lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.